Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sekarang kita akan coba buat video tutorial Mayop PT Araguna Elektronik. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat folder. Membuat folder apa? Kalian tulis di sini folder PT Araguna, nama kalian Zakiatul Muhandisah. Nah, biasanya kita sudah dapat data Excel-nya dalam bentuk tab delimited, nama-nama akun dalam yang dibutuhkan untuk input data. Dan biasanya kalau misalnya dikasih pakai bentuk Excel, kalian harus save as ke tab delimited, atau kalau sudah dibentuk tab delimited kalian nggak perlu lagi save as lagi seperti ini. Udah dibuat foldernya, sudah ada data awalnya. Sekarang kita coba ke Mayop. Yang harus kita lakukan ketika pertama kali membuat model transaksi baru adalah kita klik create, terus next, terus sambil dibuka ya soalnya, company name-nya apa? PT Araguna Elektronik. ABN-nya nggak usah diisi, address-nya Jalan Otista Raya, nomor 29, Jakarta Timur. Oke. Phone number-nya ada nggak? Di sini di soal cuma ada keterangan NPWP dan alamatnya. Jadi kita nggak usah isi phone number-nya. Fax number juga nggak ada, email juga nggak ada. Tapi kalau misalnya soal yang kalian dapat nanti ada phone number-nya, ada fax number, ada email address-nya, kalian semua harus isi data ini. Serial number gimana? Nggak usah kalian isi, kalian lewati aja. Next. Current financial year. Kalian lihat di soal itu tahun berapa? Karena PT Araguna itu tahun 2019 sekarang. Nah, last month of financial-nya di PT Araguna terakhirnya tanggal 31 Desember. Berarti kita pakai Desember. Konversinya juga bulan Desember ya. Nah, pakai berapa bulan? Pakai 12 bulan. Oke, what year is conversion-nya 2 bulan Desember. Next. Ini disuruh account list-nya, build your account list. Kita mau ngapain? Kita mau buat dari private account atau enggak, tapi karena kita di sini biasanya pakai import, kita I would like to import. Next. Nah, ini harus kalian perhatikan baik-baik. Create your company file. Harus kalian change, kalian ke folder yang udah kalian buat. PT Araguna tadi, nah ini di sini yang ada nama kalian. Nah, udah di sini udah ada nama kalian, kalian next. Oke, pilih command center. Hal yang pertama kalian lakukan sudah isi data awal perusahaan, kemudian caranya gimana? File, import data, account information. Nah, ini udah import file tab delimited. Duplicate recordnya perlu kalian ganti jadi update text setting record. Continue. Kalian udah pasti nongol di folder yang udah itu. Klik tab delimitednya. Kalian match all. Import. Nah, tunggu. Oke, pastikan ini harus 00. Kalau ada yang salah, kalian ulang lagi. Kalian klik
apa yang salah, nanti itu muncul dan biasanya akan ada keterangan tuh. Kalau ada yang salah berarti kalau harus cek lagi Excelnya, kalian rubah lagi dan kalian save as lagi ke tab limited. Oke. Nah, udah daftar akun. Yang kedua adalah setting pajak. Setting pajak itu ada di mana? Ada di list tax code. Tax code. Nah, kita hapus yang ini aja ya. Pokoknya dibuat yang harus ada itu GS VAT dan NT. Edit, delete tax code. Oke. Edit lagi. Delete tax code. Nah, ini kita ini lagi. Edit, delete tax code. Nah, yang ini GST kita ubah jadi VAT. Oke. Value edit tax. GST rate-nya 10%. Tax collected-nya ini VAT out. Sementara tax paid-nya VAT in. Oke. Nah, kemudian ada kalian cari INT. NT diubah jadi non taxable, sama yang per tax collected-nya VAT out, tax paid-nya VAT in. Oke. Nah, ada dua yang kalian perlukan sebenarnya, NT dan VAT. Terus. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah data awal perusahaan sudah diisi, import akun juga sudah diisi, dan teks atau setting pajak juga sudah kita ubah. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah men-setting link account. Oke. Link account itu di mana? Kalau kalian lupa, ada di menu setup link account. Yang pertama kita ubah adalah SANE, sesuai sama urutan aja, account and banking account. Nah, yang harus diubah adalah yang bagian terakhir aja. Kita ubah jadi Bank BNI. Yes. Oke. Terus kita lagi sales account-nya. Nah, sales itu receivable itu apa kalau sales? Account receivable. Nih. Cek account-nya Bank BNI juga. Oke. Kalau purchase, nah ini kan ada payable, berarti account payable. Ininya juga BNI. Oke. Untuk meminimalisir, kita juga ubah yang payroll-nya. Payroll-nya kita isi aja di sini. Bank BNI dan Bank BNI. Biar apa? Biar nanti di account listnya kita bisa hapus nih. Cek account kita hapus. Edit, delete account. Terus provision juga kita hapus. Edit, delete account. Investment account juga kita hapus. Edit, delete account. Terus undeposit found juga kita hapus account. Nah, ini nggak apa-apa. Trade debitor juga kita hapus. Edit, delete account. Nah, oke. Udah, kita close. Terus apa lagi yang harus kita lakukan setelah kita sudah nge-link
Kita juga sudah hapus akun-akun yang tidak penting. Nah, ini adalah hal yang penting nih. Apa itu? Mengisi neraca saldo. Ada di mana? Setup, balance, account opening, balance. Nah, kalian lihat lagi soalnya di bagian neraca. Nah, daftar akun dan saldo PT Aragona Elektronik per November 2019. Oke, petty cash 10 juta. Ya, Bank BNI 829.793 400. Markable nggak ada. Account receivable 559.900. Nah, loan for the full debt itu cadangan kerugian fee utang, itu merupakan akun kontra. Kalian kasih minus atau kurung ya, 20.974 tuh 23. Employee payable nggak ada. Oh, employee payable ada 7 juta. Terus merchandise inventory 683 tuh 23. Supplies 6 juta. Terus fat in yang enggak ada. Prepaid advertising 20 juta. Prepaid income tax kosong. Land 700. Building 421.500. Nah, ini akumulasi depresiasi juga kalian minusin. 66.737.500. Vehicle kendaraan 300. Akumulasi penyusutannya juga kalian minusin berapa? 128.125.000. Equipment 75 tuh 23. Akumulasinya juga kalian minusin lagi, jangan lupa 54.687.500. Terus account payable. Ini ada Bang Loan, dari di atas dia 270 tuh 23. Account payable 555.500. Accrued expense 5.000. VAT out kosong. VAT payable 51.50. Income tax 21, payable 675. Terus income tax 23 nggak ada. Final 1.530. Dividen nggak ada. Other long term liabilities nggak ada. Common stock 1.500.000. Return earning 170, 350, 650. Dividen kosong. Income summary kosong. Capital juga kosong. Sales 2177.335. Sales diskon juga akun kontra ya, jangan lupa diminusin. Sales return juga akun kontra, jangan lupa diminusin.
Cost of goods sold 949. Freight paid, purchase discount juga diminusin 13.900. Terus wages and salaries 200 juta. Other pakai sini aja ya. Ini kita nol aja. Advertising nggak ada. Supplies expense 15 juta. Bad debts nggak ada. Elektrik repair 7.250. Entertain 2050. Depreciation-nya 19 318 750. Terus vehicle 34 375 000. Equipment-nya 17 187 500. Ini employee prosperity expense 350. Interest revenue-nya 6.900. Dividend revenue-nya kosong. Kalau ada juga dikontrain ya dividen tuh. Late fee-nya 3.100. Bank charge 1510. Oke, ini interest expense 12.500. Terus income tax expense terakhir 14.030. Nah, oke, pastikan amount left to be allocated-nya itu harus 0. Nah, kalau nggak 0 berarti kalian salah. Kalian cek lagi neracanya, disamain lagi, dan pastikan yang akun kontranya kalian minusin. Oke. Kalau sudah selesai input data neraca saldo, kita lanjut ke membuat daftar pelanggan atau customer. Ada di mana? Ada di cart file. Cart file, ini cart file. Terus cart list. Kita pilih langsung aja new ya. Customer dulu ya. Ada berapa customer di PT Ara ini? Kalian lihat di soalnya. Soal yang awal ya. Itu nih, di customer itu kan pelanggan ya. Pelanggan itu berarti orang yang kita jual barangnya. Gimana ya? Orang yang membeli barang kita. Berarti ada di penjelasan bagian B account receivable. Ada PT Nusa, PT Cipta, dan PT Tama. Sekarang PT Nusa dulu, kalian enter. Card ID-nya itu kode ya. CS01. Addressnya Jalan Matraman nomor 26. Jalan nomor 26. City-nya Jakarta Timur. Oke. DKI Jakarta. Postcode-nya ada nggak itu? Nggak ada, udah biar nggak usah. Udah, kalau udah gitu kalian langsung aja new lagi. Nah, customer siapa lagi? PT Cipta. Enter. CS02. Addressnya Jalan Pramuka nomor 3 Jakarta Timur. Langsung aja. Nah, new
PT Tama, enter. CS03 Jalan Otistaraya nomor 12 Jakarta Timur. Oh ya, itu ada phone numbernya juga ya, kalian kalau bisa diisi. Oke. Yang kedua itu kita kan udah customer, sekarang kita mau ke supplier new. Ini customernya diganti jadi supplier ya. Siapa nama suppliernya? Kalian cek di account payable. Data account payable itu ada PT Elang dan PT Garuda. PT Elang, enter. Kodenya apa? SP01. SP itu apa? Supplier. Supplier 01. Adresnya nggak ada, oke. Kalau udah gini, kalian ke buying details. Nah, buying details udah. Sampai sini sudah selesai. Oke, nggak usah berarti ya. New lagi, suppliernya PT Garuda. Enter, SP02. Adresnya juga nggak ada. Oke. Nah, ada 5. Kalau udah kita buat daftar pelanggan dan daftar pemasoknya, sekarang kita buat buku pembantu piutangnya dan pungguk pembantu utangnya, atau nama lainnya kita masukin saldo awal piutang dan utangnya. Ada di mana itu dia? Nah, ada di setup balance. Yang mau kita isi mana dulu nih? Customer dulu ya, customer balance. Petnya ini kan kadang suka nggak sesuai sama soal kan ya, makanya hati-hati sesuai sama namanya. Hati-hati. Sekarang PT Cipta. Udah. Kalau udah, kita add cells. Enter. Udah enter. Sudah enter belum? Oh, udah. Kita lihat Cipta Cipta. Invoice-nya berapa? Nih, kita itu CS02 ya. Invoice itu faktur. INV 21/11. Date-nya tanggal berapa? Tanggal 30. Oh, no. Tanggal 1 Desember. Hmm. 01. Oke. Gini. 01/12. Nah, ini 2019. 01 12. Saldo awal piutang dagang. Berapa saldonya? Tercipta 192.500. Kita pakai yang NT. Record. Cipta udah, lanjut ke PT Nusa.
Udah. PT Nusa, Excel, enter. Invoice-nya PT Nusa INV 1511. Saldo awal piutang berapa? 198 3. Sama ini juga NT-nya. Wah, ini harusnya non taxable ya. Ibu tipe ini tipe. Record. Satu lagi PT Tama, Excel, enter, invoice-nya INV 5/11. Saldo awal dagang. Berapa saldo awalnya? 169.400. Record. Nah, harus congratulation ya, congratulation. Artinya sudah balance sesuai dengan yang sudah kita input di neraca. Oke, tadi ibu sempat ada salah. Ibu pikir ini pakai tanggalnya versi Inggris, tapi ternyata di sini versi Indonesia. Kita ulangi ya, balance-nya customer balance. Tadi ini, nah harusnya di sini di date-nya itu tanggal. Ini kan ibu pikir bulan sama tanggal, ternyata tanggal dulu 01/12. Nah, oke. Satu lagi di PT Tama juga diubah date-nya. Date-nya diubah. Oke. Nah, ibu tahu dari mana sih kok ibu salah info? Nah, jadi pas ibu ngecek kan, ini data tanggalnya itu tanggal bulan tahun atau bulan tanggal tahun. Nah, di sini ya di account transaction journal kalian tulis date from-nya nih 01/12/2019 sampai 31/12/2019. Kita ke all. Nah, ada 3 kan ya? Karena kita baru masuk ke 3 akun itu tadi. Nah, tadi pas ibu pakai 12/01 itu 0, nggak ada transaksi. Makanya berarti wah salah nih, ibu ganti makanya. Kelas. Oke. Sekarang kita lanjut ke membuat buku besar pembantu utang. Tadi kan udah ini ya, udah UP utang, sekarang utang. Setup balance, supplier balance. Ada PT Elang. Nah, add purchase. PT Elang, enter. PO-nya itu dia MC 32/11 01/12/2019. Saldo awal utang dagang berapa? 297. Tuh. Text code-nya jangan lupa NT. No, salah ibu. NT record. Oke. Terus PT Garuda. Add purchase lagi. Enter. PO-nya berapa? IC 97/11. Memonya saldo awal utang dagang berapa? 258.500. Text code-nya pakai yang non taxable. Record.
Harus congratulation. Kalau nggak congratulation berarti ada yang salah. Oke. Udah. Close. Udah kita buat dan kita masukin saldo utang dan piutang. Sekarang kita buat daftar barang. Ada di mana daftar barang? Inventory, ya. Inventory, kita buka item list. Kita new. Ada apa aja nih di sini inventory-nya? Itu di bagian penjelasan atas akun-akun di merchandise inventory ada 3 barang berarti ya. Item numbernya 430 HG, name-nya NEC M 430 HG. I buy, I sell, I inventory. Kalian jangan lupa diklik I buy, I sell, I inventory. I buy, cost of sales account. Kemana? Cost of goods sold atau cost of merchandise. Terus I sell-nya apa? I sell-nya sales. Nih. Terus I inventory-nya merchandise inventory dia. Udah. Kita ke buying details. Buying details-nya gimana? Ininya diubah, buying unitnya unit. Teksnya when ketika membeli PPN atau VAT. Udah, selling detailsnya berapa harganya? Harga belinya berapa? Harga beli NEC itu purchase price-nya 18 juta. Tax code when sold VAT. Ini juga unit. Udah. Kalau udah lagi kita langsung new aja. New. Item numbernya 832 UST. Namanya BenQ DX 832 UST. Ini udah otomatis terisi. Buyingnya juga sellingnya diganti ya. Harganya 15.500. Udah sama. Terakhir new lagi. Kenapa klik new? Biar nanti di buying detail dan selling detail nggak perlu isi lagi. Tinggal ubah harganya aja. 535 W. Namanya Epson EB 535 W. Nah kan, udah keisi kan? Kalau kita ke oke, kita new lagi dari awal lagi. Buyingnya sama, sellingnya sama, diganti sama base selling price-nya 12.250. Udah. Baru kita oke. Nah, nanti kayak gini. Kalau udah kayak gini, kalian langsung aja masuk ke inventory lagi. Nah, kita mau masukin jumlahnya. Jumlah barangnya berapa? Ke count inventory nih ya. Jangan lupa count inventory yang pertama. Nah, countnya berapa? Sampai tuh NEC ada 15. Epson ada 16. Jangan sampai ketukar ya. BenQ ada 14. Hati-hati jangan sampai tertukar. Kalau sudah, kalian klik adjust inventory. Default adjustment account, kita ke merchandise inventory. Nah, udah diklik, pastikan masukin merchandise inventory. Kalau udah, kita klik continue. Nah, ada keterangan, pastikan oke, langsung opening balance. Udah,
lihat lagi tanggalnya. Tanggal 1 Desember 2019. Memonya apa? Saldo awal persediaan barang dagang. Oke? Udah, ini pastikan akunnya adalah merchandise inventory ya. Oke, betul. Kalau udah, kita record. Dah. Oke, lihat lagi transaction journalnya. Ada nggak? Nah, tuh. Inventory ada tuh masuk. Oh. Unit costnya belum Ibu isi. Unit costnya ulangi lagi ya. Apa tuh? 430, 18 juta. Terus 553, 12, 250, 23. Ininya 832 itu 217, 23. Nah. Oke, baru oke. Nah, oh, akunnya ulangi berarti ini ya. Merchandise inventory. Mana dia? Kadang emang harus ya, harus kalian cek lagi tak kayak ibu tadi. Mana sih merchandise inventory ya? Ini dia. Merchandise di atas. Satu lagi. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini kita harus semuanya pastikan ke merchandise inventory. Ya, mana dia akunnya dia. Nah, ini ya. Harus diisi unit costnya. Tadi Ibu kelupaan. Main langsung itu aja. Main langsung masuk aja. Oke. Nah, nih. Itulah kenapa harus dicek transaksinya. Tadi kalau ibu nggak ngecek, ibu nggak tahu tuh kalau ibu belum masukin angka. Tadi kan masih 0000 ya. Nah, itu harus keisi nih angkanya. Oke. Dah. Sampai di situ selesai artinya. Sebelum kita masuk transaksi. Oke. Nanti kita lanjut ke video transaksi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, jangan putus semangat, sama-sama belajar. Kalau masih bingung dan gimana, kita bareng-bareng pecahin. Jangan lupa tanya sama ibu. Nah, kalau udah, jangan lupa kita save file. Kita langsung exit. Nah, quit now report. Nah, yes. Nah, backup all data, check company file for error. Continue. Oke deh. Nah, kita ke backup kan? Save. Nah, udah? Oke, selesai.